Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pada yang saya hormati Bapak Kiai Haji Samsudin Wa'ad, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Hafiz Sholahuddin, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Solihin dari Bojong, yang saya hormati Bapak Kiai Marzuki Haji Akrom Hasani, Al Ustadz Habibin, Al Ustadz Mustoli, Al Ustadz Muhammad Dafikani, Bapak Kepala Desa Tulung, Bapak Suki Pranoto, Al Ustadz Wahidin atau Bapak Lete, Bapak Kiai Haji Al Bustami, Sarjana Agama, dan para kiai, para alim, para ustadz, ustadzah, ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan hadirin semua, para bapak, para ibu yang menghadiri acara haul masal makam PBD. Syukur alhamdulillah kita semua panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, ya, pada pagi hari ini kita bisa hadir, kita bisa bertemu dalam acara dan haul masal makam PBD. Mudah-mudahan kita semua yang hadir semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ingin saya sampaikan, saya terima kasih kepada panitia penyelenggara haul masal PBD yang memberikan kesempatan kepada saya sebagai wakil kepala daerah atau wakil bupati, dan saya di sini juga mewakili kepala daerah, mewakili Bupati Haji Ishak Maulana Rahman. Dan mudah-mudahan hari ini bukan sekedar pertemuan saya menghadiri acara kegiatan haul masal, tetapi ini bagian dari silaturahim, bagian pendekatan antara pemimpin dengan masyarakat, dengan warganya, dengan rakyatnya, yang merupakan bagian penting kepemimpinan kami ke depan. Dan ini sesuatu yang patut untuk dijaga dan dilestarikan, karena ini adalah momentum yang paling pas bagaimana kami bisa dekat dengan rakyat, kami bisa dekat dengan masyarakat, kami bisa menyampaikan, dan mungkin ketika kami hadir secara tidak langsung, tokoh-tokoh yang ada dan hadir bisa menyampaikan bahwa kami ada hal-hal yang bisa disampaikan apa. Dan ini kami serta masyarakat ada sesuatu yang ingin kami bangun, ada sesuatu yang ingin kami lakukan, tapi kami butuh dorongan dari pemerintah daerah, dan itulah manfaatnya kami hadir untuk bisa menyampaikan apa-apa yang mungkin ketika komunikasi ini agak terhambat, ketika kami hadir ke bawah ada hal yang disampaikan, artinya bisa secara langsung. Dan inilah yang kami hadir, dan saya terima kasih kami bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Ada kegiatan seperti ini, ada kegiatan haul masal, kami terima kasih. Artinya saya tidak pemerintah daerah, orang usaha umat-umat mengguna warga,
saya datang dan alhamdulillah kumpul agak semenek dan saya bisa menyampaikan, saya bisa dekat dengan masyarakat, khususnya warga desa Tembok Bluru. Dan ini penting sekali bagi kami sebagai pemerintah, wakil pemerintah daerah, karena kedekatan adalah hal yang paling utama, yang paling penting, karena tanpa adanya kedekatan, tanpa adanya komunikasi, kami mungkin ketika membangun kurang sejalan atau kurang pas yang kami lakukan, sehingga komunikasi yang terjalin terus, komunikasi yang terus kita lakukan, mudah-mudahan apa yang kami lakukan betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Magelang. Dan itulah pentingnya. Dan yang kedua, tentunya kegiatan haul massal PPDAN ini bukan sekedar seremoni, tapi ini penting sekali. Kegiatan haul berarti kita memperingati kematian yang semua orang juga pasti akan mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, ketika kita memperingati haul kematian, maka kita harus selalu sadar bahwa diri kita pun akan mengalami dan pasti akan menyusul beliau-beliau, tokoh-tokoh, orang-orang yang sudah mendahului kita semua. Sehingga dari peringatan ini mudah-mudahan kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita setiap saat, setiap waktu akan selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan selalu ingat hal-hal yang diperintahkan dan hal-hal yang dilarang. Dan itu akan penting sekali, karena kita akan selalu bahwa kita kapan waktunya pasti kita akan menyusul orang-orang yang sudah mendahului kita, dan itu harus dipersiapkan. Tentunya persiapan itulah yang mungkin selama ini mungkin kita abaikan. Oleh karena itu, peringatan haul ini penting, artinya agar kita selalu ingat bahwa kita semuanya mati dan perlu kita persiapkan segala sesuatunya agar ketika suatu waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, maka kita meskipun tidak maksimal ada yang sudah dilakukan untuk hal-hal yang menjadi bekal kita dan itu harus betul-betul dilakukan dari sekarang, bukan menunggu nanti ketika sakit, ketika kita sedang susah, ketika sedang mengalami penderitaan, baru ingat kepada Allah SWT. Dan yang paling penting ingin menyampaikan bahwa kami sebagai wakil bupati tentunya ingin menyampaikan beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat, karena masyarakat harus tahu kira-kira dalam 3 bulan ini sudah apa saja yang sudah dilakukan oleh bupati dan wakil bupati. Tentunya yang paling utama juga kami hadir di sini, mungkin beberapa bulan yang lalu kami masih menyampaikan program. Beberapa bulan yang lalu kami masih kampanye, meyakinkan warga masyarakat, dan tentunya masyarakat sudah yakin, masyarakat sudah percaya, maka kepercayaan itu harus kita buktikan, kami buktikan apa saja yang sekarang akan dikerjakan dan apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten. Itu hal yang penting. Yang paling penting sekarang kita tidak usah mana yang kemarin memilih kami atau yang tidak memilih kami, karena kewajiban kami adalah bagaimana tanggung jawab Kabupaten Tegal setelah kami dipilih, setelah kami jadi bupati dan wakil bupati, maka tanggung jawab kami adalah bagaimana Kabupaten Tegal, bagaimana warga Kabupaten Tegal itu bisa merasakan sesuatu yang selama periode sebelumnya itu tidak pernah merasakan. Bagaimana hal-hal yang kurang baik dari periode sebelumnya kami harus bisa memperbaiki. Bagaimana hal-hal yang belum terwujud di periode yang sebelumnya, maka tugas kami adalah
mewujudkan semua yang diharapkan oleh seluruh warga Kabupaten Tegal. Dan itulah pentingnya adanya pemilihan dalam 5 tahun mengganti bupati dan wakil bupati. Mungkin dalam satu periode banyak satu keluhan masyarakat, mungkin dalam satu periode banyak hal masyarakat menyampaikan sesuatu tapi tidak bisa tersampaikan atau banyak kekurangan. Itulah pentingnya mengganti pemimpin agar hal-hal yang dirasakan sebelumnya itu bisa diwujudkan oleh pemimpin yang dipilih 5 tahun. Dan kami mudah-mudahan kami bisa memberikan kepercayaan dan mudah-mudahan kami bisa amanah untuk menjalankan pemerintahan Tegal secara baik dan benar agar apa yang kami inginkan, apa yang ingin kami wujudkan bisa menjadikan Tegal Kabupaten luwih apik. Dan tentunya sekarang ekonomi mungkin masyarakat merasakan bahwa ekonomi sekarang di tingkat bawah katanya sedang kurang, dalam keadaan tidak baik-baik saja katanya. Tapi nyatanya aku ning mall segemredeg toko emas rayahan. Iya, sampai wingi-wingi jaman emas naik toko emas sampai tutup barang langka. Masyarakat gedeg hari toko emas gara-gara emas langsung naik sekian lipat gara-gara anak kebijakannya Donald Trump sing memberikan satu kebijakan bahwa barang masuk harus sekian persen ke Amerika. Akhirnya pada negara bingung termasuk dampaknya harga dolar langsung melesat, emasnya langsung melesat. Begitu emas melesat, warga budung-budung paling toko emas jadi sepi. Jebule toko emas berayahan, berarti duitnya kakek ya. Nang mall nyamuk kok kalahnya mall seperti mana Pasifik ram, Jogja nang Selawi ram. Tapi dengan demikian saya alhamdulillah kayaknya gue kisut tok. Tapi kan memang benar mengalami kelesuan ekonomi, sampean kudu sabar, kudu sing sabar. Insya Allah sampean kudu terus berusaha berdoa maring Gusti Allah, berusaha terus aja sampai mandek usaha, aja sampai mikir keinginan itu terhenti, harus ikhtiar terus. Insya Allah apa yang dialami selama ini mungkin ada masa yang sulit dari Pak Kiai Samsudin, kesulitan apapun yang terjadi yang kita alami pasti akan ada jalan kemudahan. Iya Pak Kiai, artinya kesulitan yang kita rasakan suatu saat pasti kita akan menemukan jalan kemudahan. Yang penting sampean usaha terus, doa terus, insya Allah kemudahan pasti akan ditemukan. Sampai di Pangeran, insya Allah sampean usaha jemandek, ikhtiar, insya Allah Gusti Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik untuk apa yang maksudnya ini. Dulu, boxing dulu. Jadi, insya Allah dengan dalam ini kondisi yang kurang baik secara ekonomi, sama dengan harus yakin. Karena apa? Karena pemerintah pusat meyakinkan Pak Prabowo menyampaikan bahwa di periode kami jangan sampai ada orang miskin di Indonesia. Akhirnya adalah seperti itu. Maka banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Di antaranya adalah makan gizi gratis. Yang kedua, bikin nanti semua desa di Indonesia ada namanya Koperasi Merah Putih. Kemudian Pak Prabowo juga akan mendirikan per kabupaten kota namanya Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat itu akan ada di semua kabupaten satu, dan sekolah rakyat itu syaratnya pemerintah daerah harus menyiapkan lahan minimal 5 hektar sampai 7 hektar. Untuk siapa sekolah rakyat? Untuk warga masyarakat Indonesia
warga masyarakat kabupaten kota di Indonesia yang secara ekonomi, yang secara penghasilan itu kurang mampu. Pak Prabowo ingin anaknya orang-orang yang secara ekonomi tidak mampu, yang mungkin makan sehari 3 kali, mungkin hanya 2 kali sehari, mungkin hanya sekali sehari. Pak Prabowo ingin memberikan kesempatan kepada warga tersebut supaya punya kesempatan yang sama untuk bisa berprestasi, untuk bisa bersekolah di sekolah rakyat yang pemerintah pusat berikan. Nanti sekolah rakyat gratis, makan pagi di situ, makan siang di situ, makan malam di situ, belajar gratis tanpa sedikit pun biaya yang dikenakan. Jadi ini salah satu kebijakan pemerintah pusat untuk bagaimana rakyat Indonesia bisa lebih baik, bisa lebih sejahtera, agar ke depan Indonesia bisa mencapai cita-citanya, yaitu Indonesia Emas tahun 2045. Jadi banyak sekali program, dan saya meyakini karena kebijakan, karena program tidak bisa simsalabim. Kebijakan tahun ini mungkin baru akan dirasakan paling cepat 1 tahun ke depan. Bukan pada kebijakan yang sekarang kemudian langsung dirasakan dampaknya. Tidak, dampak yang buruk pun akan dirasakan setelah paling tidak 1 tahun ke depan. Begitu juga sebaliknya, dampak yang baik akan dirasakan minimal 1 tahun setelah kebijakan itu diterapkan. Jadi saya itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, dan saya terima kasih sudah diundang di acara Hall Masal warga Medan. Mudah-mudahan ini bentuk silaturahmi, ini bentuk komunikasi kami. Mudah-mudahan panjenengan selalu mendoakan kami agar Bupati dan Wakil Bupati selalu sehat walafiat, dan mudah-mudahan kami bisa amanah, bisa menjalankan tanggung jawabnya secara baik, dan mudah-mudahan Pak Kiai Sabdi juga sehat walafiat, umur panjang Pak Kiai, mudah-mudahan, dan Pak Kiai Salah Abudin juga umur panjang, karena kami butuh orang tua, butuh pengayom. Kalau orang tua ngomong, anak-anak sampingnya, oh ini adem, tapi pada ngomongin buat sejen, ya apik, tapi anak orang tua rasanya adem, anak orang tua. Bukan anak satu sing salah bisa ngelingna, bisa ngemutna, karena wong nom kayak agak salah pikirannya orang dewa, tapi wong tua pasti pikirannya panjang, sehingga banyak pengalaman. Mungkin kami tidak menyadari kesalahan karena ada orang tua mengingatkan bahwa Bu begini, saya mendengar begini, oh terima kasih Pak Kiai, apa yang saya lakukan waktu sudah mengingatkan kami, saya terima kasih. Dan itu yang paling penting, kami bisa merasakan itu. Kami sebagai pemimpin ingin ada satu petunjuk yang baik agar kami selalu jalan yang sesuai dengan harapan warga kabupaten kami. Itu saja yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.